Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia, kita akan bahas mengenai motion graphics. Nah, apa itu motion graphics? Menurut Gallagher dan Paldi di tahun 2007, motion graphics adalah teks, gambar, atau kombinasi dari keduanya yang bergerak dalam ruang dan waktu menggunakan pergerakan dan ritme untuk mengkomunikasikannya. Nah, motion graphics ini digunakan dalam TV dan film untuk membantu memperkenalkan ceritanya. Pengertian lain mengenai motion graphics ini merupakan percabangan dari seni desain grafis yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, tipografi, fotografi, dan videografi dengan menggunakan teknik animasi. Nah, motion graphics ini terdiri dari dua kata. Yang pertama motion yang berarti gerak, dan graphics atau yang sering kita kenal dengan istilah grafis. Nah, dari asal-muasal pengertian dua kata tersebut, bisa dikatakan bahwa motion graphics ini juga dapat disebut dengan istilah grafis gerak. Menurut Dickinson di tahun 2010, motion graphics adalah kepuasan dalam mengeksekusi ide dengan campuran yang tepat antar gambar dan suara yang menyentuh emosi dan dapat menggerakkan seseorang. Selanjutnya, menurut Betancourt di tahun 2012, motion graphics ini adalah grafik yang menggunakan footage dari video atau teknologi animasi untuk menciptakan ilusi dari motion atau gerakan dan biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam proyek multimedia. Nah, secara umum bisa kita simpulkan bahwa motion graphic ini adalah gabungan media audiovisual yang menggabungkan seni film dan desain grafis dengan memasukkan elemen-elemen yang berbeda seperti ilustrasi, tipografi, fotografi, video, dan musik yang dibuat dengan menggunakan teknik animasi 2D ataupun 3D. Nah, motion graphic dalam dunia broadcast ini memiliki peran yang sangat kuat di televisi. Contohnya dalam pembuatan iklan komersial, program berita, program hiburan, promo-promo, dan terlebih lagi untuk opening suatu program televisi. Nah, kita akan bahas apa perbedaan dari motion graphics dan animasi. Nah, jika kita amati, ada persamaan dari motion graphics dengan animasi, yaitu bentuk seni di mana benda atau karakter diberikan gerakan. Nah, ini adalah seni mengambil gambar statis dan menghidupkannya. Keduanya ini menggunakan jenis perangkat lunak yang sama untuk mencapai hasil yang dibutuhkan, seperti menggunakan After Effects dan Cinema 4D. Nah, motion graphics dan animasi juga mengikuti 12 prinsip animasi. Prinsip-prinsip ini adalah seperangkat aturan visual untuk membantu seniman memberikan benda hidup dengan cara alami. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan bahwa motion graphics dan animasi sebenarnya saling melengkapi. Selanjutnya untuk perbedaan antara motion graphics dan animasi ini dengan melihat melalui cerita yang masing-masing ingin diceritakan. Nah, animasi umumnya merupakan representasi visual dari sebuah cerita dengan karakter dan alur cerita di mana tindakannya terurai menjadi klimaks yang kemudian mencapai kesimpulan. Sementara motion graphics ini lebih tentang memberi kehidupan pada sesuatu yang biasanya tidak ada. Misalnya, shape di dalam presentasi, atau juga latar belakang video explainer. Kemudian penggunaan lain untuk motion graphics ini adalah untuk menjelaskan suatu proses. Misalnya, cara di mana suatu produk dibuat dan kemudian dikirim ke pelanggan. Ada beberapa manfaat menggunakan motion graphics. Dengan menggunakan gerakan dan animasi dalam grafik atau motion graphics, kita dapat menggunakan gaya ini untuk menarik pengunjung ke situs web dan juga membuat lebih terlihat menarik daripada banner teks atau infografi sederhana. Motion graphics membawa sejumlah manfaat. Beberapa informasi yang terlalu rumit untuk disajikan dalam gambar diam, yang berarti infografis harus dikecilkan atau kurang dari perincian yang komprehensif. Nah, motion graphics ini dapat menampilkan gambar yang berbeda dan menggunakan video dan audio untuk memberikan gambar yang lebih besar. Melihat tidak hanya mata, tetapi juga telinga. Ini berarti bahwa motion graphics bisa lebih mudah diingat daripada hanya gambar diam. Dengan cara yang sama, infografis lebih mudah diingat daripada bagan atau teks yang sederhana. Menurut Slambrook di tahun 2012, ada beberapa proses produksi dalam motion graphics. Yang pertama adalah konsep awal.
Yang kedua, script writing atau penulisan naskah. Yang ketiga adalah storyboard. Yang keempat, sound atau voice over atau musik dan sound effects. Kemudian yang kelima adalah animations. Dalam buku Exploring Motion Graphic, Gallagher dan Paldi di tahun 2007 ini mengatakan bahwa setiap desain memiliki susunan visual yang digunakan untuk mengarahkan audiens pada suatu pesan dan membantu mereka untuk memahami informasi terpenting yang ingin disampaikan desain tersebut. Nah, pembeda yang jelas antara informasi primer dan informasi lainnya merupakan indikasi adanya susunan visual yang kuat. Pentingnya informasi akan menentukan elemen mana yang akan ditonjolkan dan bagaimana informasi tersebut akan dituliskan dalam suatu desain. Ada 8 prinsip dalam motion graphics. Yang pertama adalah composition, yang kedua frame, yang ketiga flow, yang keempat transition, yang kelima texture, yang keenam sound, yang ketujuh emotion, dan yang kedelapan adalah inspiration. Nah, kita akan bahas detailnya satu persatu. Yang pertama adalah composition. Nah, dalam mendesain komposisi, bagaimana elemen, tipografi, gambar, dan visual akan dikelompokkan bersama dapat menentukan tata letak secara keseluruhan. Pengelompokan semua elemen ke dalam satu kuadran disebut dengan gathering. Nah, susunan elemen yang berbeda dapat digunakan untuk ilusi visual. Dispersion ini akan nampak ketika elemen-elemen disebarkan dalam frame. Elemen yang diatur dalam dispersi akan tampak kacau dan tidak teratur. Untuk membawa audiens ke dalam desain dan menciptakan titik fokus dalam kumpulan gambar yang tampak tidak beraturan, nah digunakan warna yang berbeda untuk membuat suatu elemen menjadi lebih menonjol daripada yang lain. Kemudian exclusion, ini adalah ketika semua elemen dikelompokkan bersama, kecuali satu. Satu elemen tersebut dikucilkan dari yang lain sehingga menjadi titik fokus. Kemudian chunking merupakan suatu istilah untuk mengelompokkan elemen-elemen bersamaan. Nah, istilah ini digunakan untuk membantu audiens menyimpan suatu informasi. Berikutnya adalah frame. Nah, komposisi mengatur apa yang dilakukan objek-objek di dalam frame. Bagaimana objek bergerak dalam frame ini harus ditentukan. Motion graphic ini terbentuk dari individual frame. Tiap-tiap frame ini merepresentasikan suatu waktu pada bidang 2 dimensi suatu layar. Komposisi pada frame dibatasi oleh 4 sisi, yaitu kiri, kanan, atas, dan bawah. Desain motion graphic ini dibatasi oleh teknologi yang ada. Bentuk frame akan ditentukan oleh alat yang digunakan oleh pemakainya. Frame desain untuk web, TV, dan video akan selalu horizontal karena lebih banyak monitor yang melebar, bukan meninggi. Saat kita mendesain untuk PDA dan handphone, frame akan vertikal mengikuti bentuk fisik PDA dan handphone. Nah, elemen-elemen yang disusun rapi di dalam frame dengan jarak tertentu dari batas menimbulkan kesan tenang, terkendali, dan teratur. Jika elemennya terlalu kecil dan ditempatkan jauh dari batas frame dengan sisa tempat-tempat yang masih banyak, desain tersebut akan menimbulkan kesan jauh dan tidak terhubung. Berikutnya adalah flow. Ketika kita membaca pergerakan motion graphic dan bagaimana kita merasakan desain tersebut, apakah elemen-elemen dan frame terlalu cepat terlewat? Apakah motion graphicnya menampilkan informasi dengan kecepatan yang cukup lambat? Apakah alurnya diisi oleh terlalu banyak informasi? Apakah ada tampilan informasi yang tiba-tiba memperlambat kecepatan audiens untuk mengerti pesan yang ada? Nah, jika demikian, ada sesuatu pada desain tersebut yang membuat pembaca tiba-tiba berhenti dan harus berpikir ekstra untuk menerjemahkan informasi tersebut. Artinya, alur desainnya telah terganggu. Bagaimana kita menyusun frame dan membuat transisi di antaranya mempengaruhi alur pembaca untuk mengerti desain yang kita buat serta dapat menimbulkan efek emosional bagi pembaca. Kita dapat menyambung komposisi dan frame melalui gaya transisi. Berikutnya adalah transition. Nah, sebuah transisi instan dari satu sumber elemen ke sumber lain disebut dengan cut. Ini merupakan standar transisi yang seringkali dipakai dan harus nampak tidak terputus. Ketika digunakan dengan benar, penonton tidak akan menyadari adanya pergantian sumber elemen. Ketika mengaplikasikan suatu cut, sumber kedua harus memiliki informasi yang baru. Sebuah dissolve dibuat ketika dua sumber yang saling tumpang tindih diubah tingkat transparansinya.
Sumber yang satu akan menjadi semakin nampak ketika sumber yang lain menjadi semakin transparan. Nah, bisa dikatakan sumber pertama lama-lama melebur menjadi sumber kedua. Transisi ini sangat nampak terlihat dan seharusnya digunakan ketika faktor visual kedua sumber saling mendukung satu sama lain, sehingga ketika terjadi overlap tidak menimbulkan visual yang kontradiktif. Kemudian transisi push adalah ketika satu sumber didorong keluar layar oleh sumber kedua. Dorongan dapat berasal dari sisi manapun, atas, bawah, kanan, atau kiri. Nah, tergantung pada arah dorongannya. Transisi ini akan menimbulkan kesan berbeda pada audiens. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur visual diciptakan ketika kita menggunakan warna dan pola tertentu untuk menimbulkan ilusi suatu tekstur. Tekstur dapat digunakan sebagai elemen desain atau untuk memunculkan kesan kedalaman dan dimensi, serta menambah keindahan visual pada suatu desain. Tekstur seharusnya diaplikasikan dengan pertimbangan yang setimpal dengan penggunaan warna. Tekstur yang berbeda menimbulkan respon emosional yang berbeda. Tujuan penggunaan tekstur adalah untuk menciptakan ilusi bahwa audiens dapat menyentuh dan merasakan desain tersebut secara nyata. Tekstur yang didesain dengan sudut yang runcing akan membuat audiens menjauh karena ketika kita menjumpai benda runcing, respon kita adalah untuk menjauh atau tidak menyentuhnya. Tekstur yang didesain dengan beragam transparansi nampak seperti asap atau awan, tergantung pada warnanya. Tekstur ini dapat menimbulkan beragam reaksi karena hubungannya dengan dunia nyata. Warna gelap akan membuat audiens merasa tertekan, seperti asap, sedangkan warna terang membuat audiens merasa bebas, seperti melihat awan di lapangan terbuka. Selanjutnya adalah sound. Kita merespon secara emosional apa yang kita dengar dan memberikan efek tersebut pada hal-hal yang kita lihat. Suara yang dipilih oleh desainer dalam motion graphic harus mendukung emosi pesan yang akan disampaikan. Perubahan suara yang paling minor pun mempengaruhi emosi kita. Contohnya dalam suara, ketika aku menuliskan kuku pada papan tulis, apa yang kamu dengar? Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merinding ketika kamu memikirkan tentang hal itu? Nah, suara adalah elemen yang paling kuat dalam motion graphic ini, dan sama pentingnya dengan tipografi dan warna. Selanjutnya adalah emotion. Cara terbaik untuk membuat pesan yang berkesan adalah dengan membuat koneksi emosional. Kebanyakan dari kita mengingat potongan-potongan hal yang kita lihat dan dengar, namun dengan banyaknya hal yang kita lihat setiap hari, kebanyakan dari informasi yang kita peroleh telah kita saring keluar. Audiens mungkin mengingat potongan adegan, aktor, atau tagline sebuah produk. Namun semua itu tidak penting jika mereka tidak mengingat inti pesannya, misalnya produk atau jasa yang kita jual. Sudah menjadi pekerjaannya untuk membawa pesan yang berkesan dalam waktu yang singkat. Untuk meyakinkan audiens untuk membeli produk yang kita sampaikan, dibutuhkan kadar emosi yang pantas. Contohnya, jika kita mendesain Station ID untuk kalangan intelek dan canggih, namun menggunakan emosi yang bersifat jenaka atau lucu, dengan warna-warna terang dan jenis tulisan yang bulat dan gemuk, ini tidak akan sukses mengkomunikasikan pesan Station ID tersebut. Elemen yang tepat pada kalangan yang serius adalah warna gelap dan jenis tulisan yang tidak terlalu gemuk dengan serif typeface. Nah, ini berarti setiap motion graphic memiliki emosi tersendiri. Selanjutnya adalah inspiration. Tiap desainer memperoleh inspirasi dengan cara yang berbeda-beda. Inspirasi dapat ditemukan di sekeliling kita, misalnya lewat desain lain, karya seni, musik, cerita, desain furnitur, alam, dan lain sebagainya. Kebanyakan desainer memiliki beragam buku desain yang seringkali digunakan sebagai inspirasi. Hanya melihat sesuatu dapat menginspirasi ide baru. Salah satu saran adalah memiliki sebanyak mungkin gambar, tulisan, atau objek yang menarik yang dapat digunakan sebagai referensi ketika mencari ide baru. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai motion graphics. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.